Pak Haji nih, nyampe aja Pak Haji. Udah dibawain sini benar? Ini ringan. Siapa lagi yang belum datang? Ya udah ambil mobil ambil motor di stasiun ini lagi dan menempati kursi yang telah disediakan. Dalam beberapa saat ke depan, narasumber dan keynote speaker kita akan memasuki ruang balik. Sebelah sana ya. Keren. Ada ya. Wih, serem amat. Sekolah dari kan. Iya. Waduh, ngerinya. Kalau saya doang Ribut banget ini, Lip. senang dalam Pak. Lu nggak bisa ke Burj Khalifa lu kayak gini. Jadi ya Pak. Halo Pak Ibas. Halo Pak SBY. Gimana kan? Gina Lorenza. Bule. Gina Lorenza SIP. Cek. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua MPR RI, Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono. Bunga harum
mekar sekuntum. Buah tomat terlihat ranum. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum. Semoga sehat dan selalu tersenyum. Selamat sore Bapak dan Ibu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI, Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, Bekom MSc. Yang kami hormati para narasumber kita pada sore hari ini, Profesor Dr. Hafidz Abbas yang pernah menjabat sebagai Ketua Komnas HAM tahun 2014, tahun 2015, serta juga sebagai pakar pendidikan kemanusiaan. Narasumber kita yang kedua, yang kami hormati Dr. Anda Evita Adnan, MPSI, seorang akademisi psikologi pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dan yang kami hormati narasumber kita yang ketiga, Sultan Aulia, Artificial Intelligence dan Digital Literacy Trainer, serta moderator kita pada sore hari ini, Bapak Nur Sidik. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang di ruang rapat fraksi Partai Demokrat, lantai 9 Gedung Nusantara 1. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada sore hari ini dalam acara diskusi kebangsaan dengan tema kecerdasan buatan dan pendidikan masa depan. Untuk mengawali acara, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan para narasumber pada kesempatan sore hari ini, Profesor Dr. Hafidz Abbas, yang juga sebagai mantan Komnas HAM yang sekarang kita undang sebagai pakar pendidikan kemanusiaan. Yang kami hormati Dr. Evita Adnan, akademisi psikologi pendidikan. Yang kami banggakan Mas Sultan Aulia sebagai aktivis pakar Artificial Intelligence, Digital Literacy Trainer,
Moderator, Mas Presiden, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai, saya banggakan, serta diskusi dari PGRI dan tamu undangan hadirin yang berbahagia. Selamat datang dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bersilaturahim bertemu dengan kami dalam rangka meningkatkan tali persaudaraan di antara kita, sekaligus juga tentunya kita ikut di hadapan Bapak Ibu semuanya. Kecerdasan buatan dapat membuat pintu kesempatan dan menambah ilmu kita, tetapi hanya manusia yang memiliki hati dan bisa menentukan arah dan tujuan. Kecerdasan buatan adalah alat, bukan tujuan. Pendidikan yang berbasis teknologi tentu harus tetap berada dalam naungan nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa kita. Teknologi AI, Artificial Intelligence, pintar, sungguhlah pintar, tetapi bukan pengganti, melainkan mitra sejati dalam mendidik generasi Indonesia. Dan generasi muda adalah penggerak inovasi. Dengan AI, Artificial Intelligence, kita bisa lampaui batasan lama, tapi kita juga bisa menciptakan solusi untuk tantangan global. Harus berbahagia, apresiasi dari saya. Selamat datang, semoga bersabar di rumah rakyat ini, MPR DPR RI, khususnya di fraksi Partai Demokrat ruangan ini. Sore ini kita sedikit berdiskusi. Saya ingin banyak mendengar dari apa yang ingin disampaikan oleh para pakar, para ahli, dan Bapak Ibu semuanya kesempatan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai kecerdasan buatan AI dan pendidikan adalah dua hal yang utama dan penting demi keberhasilan kita membangun bangsa demi masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Saya yakin Bapak, Ibu-ibu, teman-teman, semua ahli melihat nyata urusan pendidikan sangat peduli dengan teknologi kecerdasan buatan ini, buatan manusia yang berada di luar sana, di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Dan diskusi hari ini tentu kita ingin membahas beberapa hal, konsep dan peran kecerdasan buatan AI dalam pendidikan kita masa depan. Kita tahu adik-adik kita generasi Z, anak-anak kita generasi Alpha, dan tentu generasi-generasi berikutnya sudah sangat familiar terhadap teknologi, terhadap arus perkembangan zaman. Dan baru saja kita ketahui bahwa Artificial Intelligence sudah masuk ke dalam dunia kehidupan di dunia ini, dan sedikit banyak juga sudah bisa berpenetrasi di Indonesia, sehingga kita harus bisa melakukan identifikasi peluang dan tantangan AI dalam dunia pendidikan kita. Banyak adaptasi dari sisi yang lain yang mungkin perlu kita pikirkan. Konsep lain tentunya bagaimana ya
Tentu ingin banyak mendengar dari para pakar ahli dan ibu semua tetamu kita sore hari ini untuk memahami ya, potensi dan dampak kecerdasan buatan AI dapat terintegrasi ke sistem pendidikan untuk mencetak manusia berdaya saing tingkat global. Bisa tidak sedikit ya. Nanti menghalangi. Kalau dilihat di layar, berharap suatu ketika nanti bisa bertambah kursinya sehingga ruangan ini pun terasa menjadi sempit. Amin. Artificial intelligence itu memiliki potensi yang positif tapi juga negatif. Potensi positif tentunya berkaitan dengan personalisasi pembelajaran, efisiensi operasional dan kampus, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan. Tapi dampak negatifnya dengan artificial intelligence juga ada. Sebagai bahan diskusi, kita melihat ada potensi. Di SMP masih 50% belum bisa membaca menulis. Di SMA masih sampai 40%. Dan kita tentu harus melihat seperti apa yang harus kita lakukan ke depan. Saya tidak ingin menyampaikan semua ini, tetapi kelihatannya perlu kita kaji bersama membaca pedatonya Presiden Nekru, satu tuturannya yang indah itu, the cloud over India, the sky over India is cloudy. Ya, jadi ketika waktu itu Mahatma Gandhi baru saja ditembak mati oleh kalangan Hindu yang ekstrim begitu. Saya melihat juga langit Indonesia agak cloudy kalau kita tidak melihat tadi apa yang disampaikan Mas Sevi Baskoro tadi yang begitu penting. Assessment, accountability, kelayakan sekolah dan kampus, guru, dosen, dan bagaimana kepemimpinan sekolah. Begitu juga peran masyarakat dan budaya. Saya baru dapat tanggal 16 Oktober baru lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi satu laporan yang disiapkan oleh seorang ilmuwan asal Pakistan yang bernama Farida Shakir, ditunjuk oleh PBB secara khusus melihat artificial intelligence untuk pendidikan. Dan saya kira mungkin baru ada satu negara yang mendiskusikan ini, baru Indonesia. Dan alhamdulillah saya melihat ada 10 poin di sini. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Ibas, saya senang sekali karena agak mendadak saya dapat pemberitahuan ini, jadi belum sempat saya menulis di berbagai media mengenai urgensi ini, baik di media dalam negeri maupun di media-media lain. Pertama, memang betul bahwa harus ada upaya perlindungan privacy dan keamanan data kita. Dan kedua, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Harus kita sungguh-sungguh selamatkan hari depan anak kita. Dan jangan juga ada diskriminasi. Jika Papua kita biarkan begini, kita tentu nanti tidak bisa menghalangi kalau Papua mau berpisah dengan kita. Karena kita memang tidak adil terhadap saudara-saudara kita sendiri. Yang keempat adalah akses yang setara. Kenapa sekolah-sekolah kita dari hampir 420.000 SD SMP, tapi hanya 0,2% yang bertaraf internasional. 88,8% itu masih jauh di bawah standar minimal. Hanya ada 10% yang berada di standar minimal. Jadi sedikit sekali, 0,2%. Dari 4.700 perguruan tinggi kita, hanya ada 4 yang masuk di world class university. Hampir tidak ada. Kita universitas paling besar jumlahnya di dunia. Seluruh Afrika jumlah universitasnya hanya 1.200. Jadi kita 4 kali lebih banyak di sana. Saya mengajar di Harvard, di Asia Center itu.
Saya sudah mungkin lebih 200 dosennya penelitinya dapat hadiah Nobel. Waktu saya belajar di Columbia University di New York, saya hitung sudah 101 dosennya penelitinya dapat hadiah Nobel. Karya-karya ilmiahnya sekarang mendatangkan sekitar 320 triliun. Kita betul-betul tidak mengelola pendidikan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan artificial intelligence ini memberi quantum leap bagi kita. Karena pengembangan artificial intelligence yang etis, jangan berkerasa, apa segala macam, suara bisa berubah, biasa segala macam, ini harus dipandu oleh etika. Dan UNESCO juga membuat panduan etika untuk artificial intelligence. Dan juga pemantauan bagaimana perbaikan berkelanjutan artificial intelligence ini bagi dunia pendidikan, dan partisipasi keterlibatan pemangku kepentingan. Dan masih banyak UNESCO dan ILO itu, ILO dan UNESCO tahun 66 membuat satu panduan, diharapkan jabatan pendidikan diisi oleh orang yang tidak memiliki dua kriteria. Pertama, harus guru berpengalaman. Tidak boleh jadi kepala sekolah kalau tidak pernah jadi guru. Tidak boleh kepala dinas kalau bukan guru berpengalaman. Yang kedua, mengerti ilmu pendidikan. Sekarang ini dilanggar semua. Siapa aja boleh. Jadi dengan itu saya kira ada etika yang harus dijunjung tinggi. Yang ke-9 ada perlindungan dan pengawasan. Jangan dibiarkan anak kita terbelenggu dalam kesesatan ini, kecanduan Mandela. Karena untuk mendapatkan dia doktor kehormatan di Unhas tahun 2005, dan saya kutip tuturan Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Jika Indonesia sungguh-sungguh mau maju, jangan kikir membenahi pendidikan. Sungguh-sungguhlah kita selama ini masih kita main-main dengan pendidikan. Dan kita mungkin menyesal selama-lamanya kalau ini dibiarkan. Hanya saya kira apa yang disampaikan Abdullah Badawi mungkin perlu kita renungkan. Apakah kita bisa juga melakukan hal yang sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi landasan bagaimana keberpihakan anggaran negara diperuntukkan untuk pendidikan. Walaupun selalu kita kritisi juga bagaimana anggaran itu yang cukup besar, 400 triliun untuk infrastruktur dan untuk pendidikan nasional, kok masih bisa kita rasakan di daerah sejahtera. Guru, tenaga pendidik, selain fasilitas diperbaiki dan diperkuat, insya Allah semangat untuk berjuang, bekerja dan meningkatkan performa pendidikan kita di tingkat dunia nasional sebelum ke dunia itu juga semakin menjadi baik. Tapi dimulai dengan kultur yang bagus juga. Kita juga punya data bahwa angka ICOR kita juga relatif rendah, yang mana efisiensi pembangunan kita belum bisa kita anggap daerah lain yang mungkin berpikir untuk seperti ini saja tidak. Untuk mendapatkan akses pangan saja mungkin sulit gitu. The hungry cannot wait. Nah, itulah mengapa diskusi ini menjadi menarik, Prof. Karena kita ingin juga harus ada yang memulai dan harus ada yang memikirkan. Dan kita nggak boleh setback. Karena waktu kita terlalu besar untuk mengantisipasi bonus demografi yang besar. Dan anggaran untuk pendidikan ini memang harus terfokus untuk menciptakan infrastruktur yang kuat dan juga sistem pendidikan yang matang. Tapi saya ini orang yang tidak tipis telinga. Kalau ada satu masukan kritis terhadap negara ini, justru saya berpikir untuk bagaimana kita pecahkan dan pikirkan, sehingga standar pendidikan kita ini jangan terlalu tertinggal lah. Tapi kalau kita bersyukur Indonesia sudah bisa menyatukan kedaulatan, itu udah satu hal. That's why
Kadang-kadang kita berpikir daerah timur, kawan-kawan kita di Papua, they must be handled with care. Handle with care-nya mungkin dari pendidikan yang belum sempurna, mungkin dari peningkatan infrastruktur yang harus kita perhatikan, mungkin dari peningkatan kesempatan kerjanya juga harus kita perhatikan, mungkin harus dari peningkatan pendapatannya juga kita perhatikan. Dan banyak hal yang kira-kira, tapi memang kultur, disiplin, dan mau untuk meningkatkan pengetahuan dan meraih cita-cita juga penting. Karena kalau yang saya hormati para teman-teman guru semuanya dan pemerhati pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, waktu saya tidak sangat terbatas, saya akan mencoba membacakan saja. Nanti teman-teman bisa dapat kode ini. Ada beberapa catatan saya yang menjadi perhatian kita bersama. Saya rasa tentang AI tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Mas Ibas. Mas Ibas ini, saya kalau ingat Mas Ibas, saya ingat ibu loh Mas. Kami sama-sama dari Dharma Pertiwi, jadi kami sempat bekerja sama. Ya. Baik, kita langsung saja. Saya akan melihat AI ini dalam bagaimana peran AI dalam memfasilitasi peran AI dalam memfasilitasi pendidikan atau pembelajaran. Variasikan assessment ini juga penting buat Bapak Ibu. Variasikan dalam assessment, karena kalau kita lepas, AI begitu menguasai anak-anak begitu mudah, gitu ya, dan kita terkaget-kaget, gitu ya. Bisa bayangkan satu kelas, saya lihat hampir sekolah jawabannya sama semua, gitu ya. Kadang-kadang ada kata yang rasanya jarang saya bahas di ini, kan satu kelas hampir separuh itu keluar semua, gitu. Aduh, itu repotnya Mas Ira. Oke, nah yang penting lagi adalah bagaimana setiap guru. Nah ini perlu, saya rasa, saya berharap tadi ada dari Kementerian Pendidikan di sini. Kita yang kurang itu sosial emosi. Ya. Bagaimana penguasaan social emotional learning, ya, untuk mengasah aspek-aspek sosial emosi yang tidak terjamah oleh kita. Bisa mengerjakan dan mendelegasikan, ya, mendelegasikan tugas-tugas yang sifatnya itu lebih ke analytical, lebih ke kognitif, ke komputer. Nah, jadi manusia menciptakan mesin untuk mendelegasikan tugasnya. Jadi bukanlah menggantikan. Gitu. Mungkin itu yang pada awalnya seperti itu. Kemudian dari AI secara umum itu muncul ada machine learning, tidak 100% akurat, tapi bisa digunakan lah 8 yes. Buat awalan itu bisa digunakan gitu, tapi tidak 100% akurat ya. Nah, lalu muncul topik baru lagi setelah AI, ada saya diminta buat bahas kesadaran buatan gitu atau artificial consciousness. Kalau ngomongin artificial consciousness itu kayak apa ya, kayak film Terminator gitu, jadi kesadaran buatan. Tapi yang membedakan antara AI dan artificial consciousness itu adalah kalau AI itu adalah barang yang nyata yang bisa kita akses gitu sekarang. Ini salah satu robot buatan Tesla Optimus itu namanya. Nah jadi pertanyaannya AI versus AC gitu ya. Jadi kalau AI itu tadi kalau AI itu lebih ke hal yang sudah kita rasakan, tapi kalau misalkan artificial consciousness gitu ya, ibu dan bapak guru itu bakalan hidup berbarengan dengan robot gitu, dan si robotnya ini bisa mengerti dan memahami emosi siswa gitu. Hubungan manusia dan mesin juga itu akan benar-benar jadi apa ya, jadi seperti akan berkesinambungan gitu. Itu benar-benar seperti fiksi ilmiah, tapi terasa gitu, baik itu dari kota ke daerah-daerah. Bahkan kalau misalkan kita bicara tentang akses internet saja, tidak semua daerah punya akses internet, yang mana akses internet itu sangat penting. Yang ini juga ya, 92% para pekerja di Indonesia itu sebetulnya setidaknya sudah terekspos dengan teknologi ini gitu, dan ini jadi semacam awal yang bagus bahwa memang untuk menyalurkan antusiasme ini di transformasi bisnis dan instansi AI yang nyata itu ada 3 hal utama. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengidentifikasikan masalah atau instansi dan mengintegrasikan AI ke dalam solusinya. Jadi rasanya kita tidak ingin berhenti berdiskusi, tapi waktunya soma. Saya pikir banyak yang belum maghrib ya. Untuk itu kita tutup saja
diskusi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Hafid, Ibu Evita, Mas Sultan, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut terlibat dalam diskusi ini. Tapi kita harus sepakat bahwa pendidikan menjadi penting untuk negara kita, bangsa Indonesia. Teknologi menjadi penting bagi bangsa kita, dan kita terus berpikir yang terbaik dan model dan pola yang mana yang akan kita lakukan tentunya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kultur bangsa kita, dan harus juga disertai dengan pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga segala arus yang masuk ke tanah air dapat terus kita tanggapi dengan sesuatu yang positif sebagai peluang, tapi di sisi lain jika ada ekses dan tantangan kita harus juga bisa menjawab agar Indonesia tetap memiliki jati diri, tapi di sisi lain kita dapat bersaing dengan dunia. Dan kita berharap Indonesia semakin cerah, semakin terdidik, semakin sejahtera, dan semakin maju kehidupannya, termasuk infrastruktur untuk semua, infrastruktur teknologi dan infrastruktur untuk pendidikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan cita-cita untuk memajukan negeri ini dimudahkan secara bersama-sama. Sampaikan salam kepada keluarga di rumah. Dinasiratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon izin Bapak Ibu sebelum acara ini kita selesai, kami mohon izin untuk berfoto bersama Bapak dari kursi masing-masing. Ya, ada tempatnya. Kasih deh. Bapak dan Ibu, demikian hasil diskusi. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin dari instansi PGRI Provinsi DKI Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia semua yang telah mengarahkan kami dalam mengikuti kegiatan diskusi kebangsaan MPR RI, kecerdasan buatan dan pendidikan masa depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemateri yaitu field speaker Bapak Dr. Ibas, alhamdulillah telah menyampaikan tentang kecerdasan buatan untuk kita dan pendidikan kita di masa depan, yang insya Allah akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi tentang kebinekaan dan kecintaan kepada tanah air yaitu Republik Indonesia. Kemudian Pak Profesor pun menyatakan bahwa Indonesia harus tetap merubah mindset agar teknologi digunakan dengan tepat guna sehingga pendidikan Indonesia dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia seperti bangsa Finlandia, Jepang, kemudian Amerika dan sebagainya. Kemudian Dr. Eva menyatakan tentang psikologi bahwa teknologi secanggih apapun tetap tidak akan bisa mengalahkan guru, karena guru memiliki emosional yang tinggi terhadap kecerdasan peserta didik. Terakhir, kami berharap untuk seluruh komponen bangsa, baik masyarakat, guru maupun pemerintah, bersatu padu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih maju. Kami berterima kasih banyak telah diundang di gedung MPR DPR, ruang balik Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta. Harapan kami tetap bersinergi dengan guru, khususnya PGRI Provinsi DKI Jakarta, dengan pemerintah pusat maupun daerah. Ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas pendidikan kita untuk kecerdasan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Thank you.